Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, namaku Nana. Umurku 35 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga. Mas Didi adalah suamiku. Dia bekerja sebagai seorang sopir angkot. Kami tinggal di kota. Di sana kami tinggal di kontrakan yang sederhana. Harganya pun lumayan murah. Singkat cerita, siang itu terdengar suara guntur menderu, disertai kilat dan petir. Awan yang gelap menyelimuti kota. Sepertinya akan turun hujan. Aku harus segera sampai ke kontrakan. Teringat jemuranku di luar. Mana kontrakan sepi, enggak ada orang. Bisa-bisa jemuranku basah terkena hujan, ucapku. Karena orang-orang yang mengontrak di sana rata-rata karyawan pabrik. Di kontrakan itu hanya aku yang sudah berumah tangga. Setelah sampai di depan kontrakan, aku berlari menghampiri jemuranku yang sudah berantakan diterpa angin kencang, disertai gemuruh petir. Aku tak sempat mengambil satu jemuranku yang sudah terbang di bawah angin sehingga masuk ke salah satu kontrakan. Kenapa harus masuk ke situ sih? Gimana ini, ambil jangan. Aku berusaha untuk mengambil jemuranku yang masuk ke dalam kontrakan itu. Begitu aku mengambilnya, pintu itu terbuka. Keluar seorang pemuda berparas tampan, bertubuh besar. "Tante sedang apa di sini?" ucap pemuda itu. Aku terdiam sejenak. Ketika melihat pemuda itu, hatiku meleleh melihat ketampanan pemuda itu. Astaga, pemuda ini tampan sekali. Aku terpaku dan mataku membola saat itu. Jantungku berdebar kencang. Ada perasaan yang menyelinap masuk ke dalam hatiku. Ini tante mau mengambil jemuran tante. Karena terbawa angin sampai ke sini, ucapku. Sembari menatap ketampanan pemuda itu. Tiba-tiba, pemuda itu menyodorkan tangannya kepadaku. "Kenalin, namaku Epul. Aku tetangga baru di sini." Aku menjabat tangannya. Jantungku berdebar kencang dan tak karuan. Ketika tanganku menyentuh pemuda itu, hatiku merasa senang. Bisa menyentuh tangan pemuda tampan itu. Tak lama hujan turun. Aku kembali masuk ke dalam kontrakanku. Kembali terbayang wajah tampan pemuda itu. Hatiku berbunga-bunga, seolah merasa bahagia ketika membayangkan pemuda itu. Sudahlah, aku capek, mau istirahat. Malam itu sekitar jam 7 malam. Aku duduk di teras depan kontrakanku, sambil menggenggam secangkir teh panas. Udara malam yang sejuk menyelimuti tubuhku. Niatku sangat sederhana, hanya ingin menikmati kesunyian malam, sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba telingaku mendengar suara aneh yang tak asing bagiku. Seperti suara rintihan pelan seorang wanita. Rintihan itu samar namun jelas. Seperti suara seseorang yang sedang merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Aku menajamkan pendengaranku. Ternyata suara itu berasal dari kontrakan pemuda tampan itu. Pikiranku langsung bertanya-tanya. Siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sampai suara rintihan itu terdengar begitu jelas. Aku mendekati kontrakan itu. Aku melihat di luar tidak ada sendal ataupun sepatu wanita. Tapi ada suara rintihan seorang wanita di dalam sini. Aku mengamati seluruhnya. Pintu itu masih tertutup dan lampunya pun mati. Seolah tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Aku berjalan perlahan untuk memastikan tepat di depan pintu. Aku menempelkan telingaku untuk memastikan sumber suara itu. Namun suara itu tiba-tiba menghilang. Ini aneh. Tadi aku mendengar suara itu jelas di dalam kontrakan pemuda tampan itu. Sudahlah, aku kembali ke kontrakanku. Aku duduk, menunggu suamiku pulang. Sekitar jam 8 malam, suamiku pulang bersama mobilnya. Akhirnya suamiku pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Seperti biasa ia langsung menuju kamar mandi. "Mas, siapkan makan. Aku lapar sekali hari ini," ucap suamiku. "Iya, Pak." Aku ke dapur menyiapkan makan untuk suamiku. Tak lama, selesai mandi, kami makan bersama sembari menonton televisi. Singkat cerita, pagi itu sekitar jam 5 pagi. Seperti biasa aku sudah bangun untuk mencuci pakaian. Tiba-tiba, aku mendengar kembali suara rintihan seorang wanita. Meskipun samar-samar namun suara itu sangat jelas. Aku menghentikan kegiatanku yang sedang mencuci pakaian, berjalan membuka pintu.
mencari sumber suara rintihan itu. Ternyata suara itu berasal dari dalam kontrakan pemuda itu. Tepat di hadapan pintu, aku mendengar suara rintihan dan desahan seorang wanita yang lembut, pelan dan penuh cinta. Aku mencoba mencari celah untuk bisa melihat ke dalam. Akhirnya aku menemukan sedikit celah. Tepat di bawah jendela kaca, aku melihat dengan jelas pemuda tampan itu sedang bercengkrama bersama seorang wanita. Aku kaget dan tak mau pergi. Aku ingin melihatnya. Namun aku hanya terbawa suasana permainan pemuda itu. Seolah aku terbuai dan ingin merasakannya. Jantungku berdebar tak karuan. Pikiranku kemana-mana. Tak lama, akhirnya mereka selesai. Dan suara rintihan itu menghilang. Aku segera pergi. Tak sengaja aku menyenggol dan menjatuhkan helm milik pemuda tampan itu. Pemuda itu langsung membuka pintu. Mendengar suara helm yang saat itu terjatuh olehku. "Tante, sedang apa di sini?" ucap pemuda itu. "Tante hanya sedang jalan-jalan," ucapku. "Sedang jalan-jalan tapi kok bisa jatuh helmku?" jawab pemuda itu. Ia sepertinya mulai curiga dengan jawabanku. Aku tersenyum kepada pemuda tampan itu dan kembali ke kontrakanku. Jam 8 pagi selesai makan sarapan. Suamiku berangkat dengan mobil angkot miliknya. Aku duduk di depan teras kontrakanku. Tak lama pemuda tampan itu keluar. "Tante, sedang apa?" "Tante sedang mencari angin. Di dalam panas. Kipas angin tante rusak," ucapku. "Kebetulan aku bisa sedikit-sedikit cara memperbaiki kipas," ucap pemuda itu. "Kamu serius bisa memperbaiki kipas?" ucapku sembari tersenyum senang. "Kelihatan aku bisa." Aku langsung mengambil kipasku yang rusak dan memberikannya untuk diperbaiki. Tiba-tiba hujan turun deras. Siang itu udara terasa dingin. Aku melihat pemuda itu yang mulai serius memperbaiki kipasku. Aku mendekati pemuda itu. Aku tergoda dengan ketampanan pemuda itu. Hujan deras dan besar. Angin yang terasa sejuk dan dingin membuatku terbawa suasana dan melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan bersama pemuda tampan itu. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.